Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat atau menjelaskan terkait dengan skill 2 observing dari mata kuliah entrepreneur. Nah, teman-teman minggu lalu kan sudah ada membahas tentang skill 1, yaitu questioning. Jadi, bagi seorang inovator atau misalnya orang yang punya jiwa entrepreneur itu harus punya 5 skill. Nah, skill yang pertama kan kita udah bahas tuh, ada skill questioning ya, atau mempertanyakan sesuatu. Jadi di skill 1 itu teman-teman disuruh untuk memperbanyak rasa penasaran. Kayak teman-teman tuh disuruh untuk membuat suatu pertanyaan. Nah, yang kedua ini melakukan observing atau observasi. Kalau teman-teman sudah merasa penasaran gitu kan tentang sesuatu, biasanya kan akan mencari sesuatu, mencari lebih dalam, atau misalnya nih melakukan pengamatan. Nah, di sini itu termasuk melakukan pengamatan. Pengamatannya apa aja? Terhadap apapun gitu. Contohnya di sini mungkin pernah masih ingat ya mata kuliah yang atau gambar ini. Yang pertama ini ada gambar orang naik sepeda motor di India gitu. Di sini kita bisa lihat bahwa satu motor itu dipakai oleh 4 orang. Padahal normalnya kalau misalnya pakai motor itu kan standarnya cuma 2 orang gitu ya, dan pakai helm dua-duanya. Di sini sangat nggak safety gitu. Nah, di perusahaan di India ada perusahaan yang namanya Ratan Tata. Nah, Ratan Tata itu mengamati keluarga di India terkait dengan fenomena di sana, bahwa orang-orang di India itu banyak sekali yang pakai satu motor itu melebihi kapasitas. Mungkin ini dalam jumlah orangnya, ada juga yang mungkin dalam muatan barang, jadi nggak aman. Nah, ada orang dari perusahaan Ratan Tata itu mengamati perilaku yang ada di orang-orang masyarakat menengah ke bawah di India. Mereka pakai satu motor tapi orangnya itu sangat banyak, dan posisi waktu dia melakukan pengamatan itu hujan. Tuh. Terus orang yang mengamati ini kayak berpikir, kenapa ya mereka itu nggak beli mobil aja gitu. Mobil yang versi murah kan ada. Kenapa mereka nggak beli aja untuk keluarga mereka gitu. Ternyata setelah dilihat bahwa yang diamati itu termasuk dari pengampungan kelas menengah sampai kelas menengah ke bawah. Jadi banyak orang-orang yang istilahnya nggak mampu gitu untuk membeli mobil karena mobil mahal. Nah, akhirnya dari pengamatan singkat itu, perusahaan Tata Motors itu memunculkan ide untuk memproduksi mobil murah. Jadi mobilnya kecil dan dia itu terjangkau untuk masyarakat menengah ke bawah. Oke, gambarnya seperti ini. Dulu di Solo ada dealer Tata Motors, cuman sekarang udah nggak ada ya. Jadi tahun 2009 ini jadi mobil termurah di dunia karena kisarannya cuman mungkin 60 sampai 90 juta. Bisa menampung 4 orang, barang, terus juga yang pasti nggak kehujanan gitu ya. Jadi di sini orang yang melakukan pengamatan tuh melihat dan memahami masalah yang ada di sekitarnya, terus memberikan solusi. Terus strategi apa sih yang dipakai oleh Tata Motors gitu ya? Yang pertama, Tata Motors itu memberikan pendanaan atau kredit bagi warga. Kenapa sih Tata Motors harus memberikan pendanaan? Karena yang pertama, Tata Motors kan tadi lihat bahwa fenomenanya orang India itu mereka nggak beli mobil itu karena miskin gitu kan. Kalau miskin otomatis kan jangankan beli mobil gitu ya. Untuk beli kendaraan yang misalnya motor yang layak atau misalnya untuk makan aja kan mungkin susah ya. Nah, di sini Tata itu bukan hanya menghasilkan mobil murah, tapi juga memberikan pendanaan. Ibaratnya kita kalau nggak punya uang untuk beli mobil, kita dikasih pinjaman gitu. Terus yang kedua, itu juga memberikan asuransi. Jadi mungkin orang-orang di masyarakat miskin itu nggak terlalu paham tentang asuransi. Ya udah kalau beli kendaraan langsung beli aja. Ternyata penting kalau punya asuransi, misalnya ada kerusakan bisa diklaim. Lalu yang ketiga,
Tata Motors itu juga ngasih pelatihan ke orang-orang tadi, dari yang nggak bisa yang nggak bisa bawa mobil lalu bisa bawa mobil gitu ya. Jadi mereka itu sampai ke dasarnya, gimana sih orang-orang mau beli mobil kalau mereka sendiri aja nggak bisa bawa mobil. Akhirnya Tata Motors ini juga ngasih pelatihan untuk mereka itu bisa latihan mobil sampai bisa dapat SIM. Jadi mereka itu beli mobil nggak cuman beli, tapi bisa digunakan oleh keluarga mereka gitu. Jadi diberikan pelatihan, pendanaan, sama asuransi juga. Lalu contoh yang kedua masih dari pengamatan. Jadi munculnya produk Oral-B untuk anak-anak ini gara-gara ada seorang desainer dari perusahaan IDEO. Perusahaan IDEO itu perusahaan yang dia itu fokus untuk membuat barang-barang yang kreatif intinya gitu, atau misalnya disuruh untuk mendesainkan suatu produk gitu. Nah, si perusahaan IDEO ini mereka melakukan pengamatan ke anak-anak. Kira-kira kalau saya mau bikin sikat gigi untuk anak-anak, biasanya apa sih yang harus dimiliki gitu kan? Coba teman-teman bandingkan sikat gigi anak-anak ini dengan milik orang dewasa, otomatis beda ya. Apa yang bikin beda? Yang pertama dari gambar. Oke, yang kedua dari warna. Terus yang ketiga misalnya dari bahannya. Kalau anak-anak itu kan belum lincah megang suatu benda ya, apalagi ini sikat gigi biasanya basah gitu. Kalau misalnya pakai plastik biasa kayak punya orang dewasa, otomatis dia akan gampang lepas dari tangan. Tapi kalau misalnya dari silikon, ini nggak terlalu gampang lepas. Nah, sampai sedetil itu orang-orang melakukan pengamatan ke anak-anak. Jadi orang-orang itu ngelihat di lapangan, kira-kira mereka atau anak-anak ini kalau melakukan sikat gigi gitu ya, susah nggak sih? Terus biasanya yang disenangi anak-anak tuh apa? Nah, mereka menghadirkan itu di sikat gigi Oral-B ini. Sampai akhirnya Oral-B itu punya penjualan yang tertinggi untuk sikat anak-anak. Nah, lalu ada lagi nih pengamatan yang dilakukan oleh pemilik dari kopi Starbucks. Kita tahu Starbucks itu kan kopi dari Amerika gitu ya. Nah, si pemiliknya atau Skult ini dia melakukan traveling ke Italia. Terus dia lihat nih, ternyata di sana kedai kopi yang paling laris itu yang menjual kopi latte. Terus dia bingung, kopi latte itu apa? Sedangkan di Amerika itu yang dijual waktu dulu adalah americano gitu kan. Nah, akhirnya Skult ini cobalah ikut antri gitu ke coffee shopnya. Apa sih yang mereka minum gitu kan? Oh, namanya ini latte. Minumannya seperti ini. Ada busa-busanya gitu. Ada gambar-gambar dan lainnya. Enak juga nih. Akhirnya dia membawa ide tadi ke Amerika. Makanya di Starbucks itu sekarang ada kopi latte gitu. Padahal aslinya dari Italia. Gitu. Terus gimana sih cara ngembangin kemampuan observasi? Yang pertama, teman-teman bisa observasi ke konsumen. Jadi, contohnya tadi, kalau misalnya teman-teman mau bikin sikat gigi untuk anak. Nah, yang pakai sikat gigi anak itu siapa? Otomatis kan anak ya. Berarti yang teman-teman observasi adalah anak-anak itu. Yang pertama tipsnya adalah pengamatan tentang apa yang disenangi dan gak disenangi. Terus yang kedua, ditanyakan beberapa pertanyaan penting. Misalnya tadi, kalau anak-anak itu susah nggak ya misal pakai produk dengan bahan seperti ini, kira-kira aman nggak ya? Akhirnya kita melakukan observasi lebih lanjut. Terus setelah kita tanya-tanya atau kita lihat dia, kita bikin list pertanyaan. Terus kita menanyakan ke diri kita sendiri dulu. Kira-kira anak-anak kalau misalnya pakai bahan ini aman gak? Kita lihat nih di fenomenanya gimana, lalu kita catat dan analisis gitu. Kira-kira ada yang sesuai dengan ekspektasi dari si pengamat atau enggak gitu. Ini beberapa contoh pertanyaan tapi terkait dengan aplikasi. Misalnya teman-teman itu mau mengembangkan aplikasi, coba tanyakan beberapa hal ini ke diri kita dulu, lalu kita lakukan pengamatan.
Lalu tips yang kedua, kita lakukan observasi ke perusahaan. Nah, di sini kalau kita mau bikin sikat gigi anak, perusahaan IDEO itu juga melakukan observasi ke perusahaan Oral-B. Oral-B itu biasanya menciptakan produk apa sih? Terus disenangi dengan warga-warga nggak sih, masyarakat gitu. Nah, itu perlu teman-teman lihat. Untuk apa sih? Untuk melihat kira-kira kalau perusahaan IDEO, ibaratnya perusahaan desainer ini bikin bahan seperti ini, spesifikasi seperti ini, si perusahaan yang minta tadi itu bisa mengabulkan gak sih gitu. Jangan sampai nih, mintanya A sampai Z, ternyata kapasitas perusahaan itu cuma sampai C. Nah, itu kan perlu dilihat lagi. Terus teman-teman di sini juga bisa mengamati dari segi pesaing. Jadi dilihat nih, kira-kira kalau misalnya nih Oral-B itu kan saingannya Sensodyne misalnya gitu. Sikat gigi Sensodyne itu strateginya apa sih? Biasanya produk-produk yang dikeluarkan tuh apa? Lalu bisa teman-teman terapkan di perusahaan Oral-B gitu. Lalu yang ketiga, teman-teman bisa mengobservasi apapun sesuai keinginan teman-teman. Misalnya teman-teman tertarik dengan kalau sekarang itu fenomena bola, ya udah kalian observasi itu. Atau teman-teman ada yang senang traveling. Nah, kalian lakukan observasi apapun yang teman-teman senangi. Dari hal-hal sederhana, kalian ambil gambarnya, terus kalian analisis kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki gitu. Lalu yang keempat, observasi dengan semua panca indera. Nah, panca indera kita kan ada 5 ya. Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan perasa tubuh. Kira-kira kalau kita berada di suatu lokasi yang baru, biasanya kita pakai indera apa aja gitu. Nah, contohnya di sini. Ini ada gambar 1, warung geprek Bensu, dan yang kedua adalah warung ayam geprek juga tapi Bu Nani. Ibaratnya yang kedua ini versi lokal. Kalau teman-teman disuruh untuk milih tempat yang nyaman tanpa memperdulikan harga, kalian akan milih yang satu atau yang kedua? Oke, lalu yang kedua, teman-teman bedakan antara suasana yang pertama dan yang kedua. Kalian kalau di lokasi pertama apa yang dirasakan? Mungkin ya yang pertama, karena lokasinya di ruko atau di tempat teduh pasti adem. Ya paling enggak misalnya enggak ada AC, ada kipas angin. Terus biasanya ada pewangi, berarti indera apa tuh yang dipakai? Otomatis indera perasa tubuh, karena kita merasakan dingin enggaknya. Terus misalnya nih kita coba makanan yang enak gak sih? Berarti ada indera pengecap gitu. Terus misalnya di sini kita ngelihat ada apa aja sih? Ada kursi, terus ada wallpapernya ada merah dan putih, berarti ada indera penglihatan gitu. Lalu yang kedua, ini kita kan biasanya kalau warung tenda ini di pinggir jalan atau dekat trotoar maksudnya gitu. Kalau di trotoar gini, kira-kira yang akan teman-teman dapatkan itu apa? Yang pasti dari gambar ini kan, mungkin bau, berarti ada indera yang bau gitu ya. Terus juga penglihatan gimana? Biasanya tempatnya sempit dan lainnya. Jadi semua teman-teman lakukan indera perasa, terus penglihatan, terus juga misalnya pengecap dan lainnya itu teman-teman lihat gitu. Nah, di sini juga ada hampir sama seperti yang sebelumnya ya. Kalau di sini kan wahana bermain. Cuman bedanya di sini yang nomor 1 pasar malam, yang kedua ini di Dufan. Permainannya sama, tapi apa sih yang bikin beda gitu. Kalau yang di kiri ini di malam hari, kalau yang di kanan kan otomatis di siang hari. Kalau di yang kedua gimana? Kita bayar tiketnya tuh mahal. Kalau yang satu berarti lebih murah gitu kan, terjangkau. Karena ini hiburan rakyat dan lainnya. Teman-teman bisa melakukan analisis ke 5 perasa, 5 indera yang ada di teman-teman gitu. Nggak mesti harus ke 5-5-nya itu ada gitu. Oke, coba teman-teman lakukan observasi. Jadi pilih yang paling gampang nih ya, pilih salah satu aplikasi menarik yang ada di HP. Kira-kira dari aplikasi banyak itu yang teman-teman senangi itu apa? Lalu yang kedua,
perannya ketika menjadi konsumen. Contoh, ambil Traveloka. Kalau teman-teman sebagai konsumen, sebagai orang yang pakai nih ya, apa sih pertanyaan yang akan teman-teman lontarkan? Penasaran gak sih tentang Traveloka? Lalu yang B, teman-teman itu seneng dan gak seneng apa dengan aplikasi Traveloka? Terus yang C, kira-kira fitur yang bisa ditambahkan di Traveloka atau apa? Oh, kayaknya Traveloka ini belum ada aplikasi ini deh. Ya udah deh, saya coba menyarankan aplikasi yang perlu ditambahkan atau fitur yang perlu ditambahkan. Yang ketiga, coba ubah peran kita dari konsumen sebagai perusahaan lain. Traveloka itu punya pesaing siapa? Dicari, terus lakukan juga yang pertama bikin pertanyaannya. Misalnya, kalau Traveloka ini saingannya tiket.com gitu ya. Lakukan atau buat pertanyaan terkait dengan tiket.com. Lalu yang B itu teman-teman lakukan pengamatan, kira-kira apa yang teman-teman senangi dan tidak senangi di aplikasi tiket.com gitu. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video materi skill 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.